terkait dengan meneruskan fadilah sholat wajib sekaligus mengabaikan atau meninggalkan sholat. Kemarin masih di dunia siksaannya ada 6, ketika meninggal dunia ada 3. Sekarang di alam kubur dan waktu keluar dari kubur menuju mahsyar. Yang pertama, siksaan ketika di dalam kubur. Pertama, kuburannya dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ahli sholat atau sholatnya bolong-bolong atau tidak sholat belas, angel nanti di alam barzah dia nyantai, roto-roto sempit, sehingga tubuhnya terjepit dan tulang rusuknya banyak yang bersimpangan. Ini panjenengan nanti bisa browsing tapi tidak perlu diceladu sebagai bentuk intibar. Kapan hari saya dapat kiriman dari teman bahwa ada kuburan itu yang tidak pakai kuburan pada umumnya, pakai kaca transparan. Jadi atasnya itu bisa melihat perkembangan mayat di dalam tanah. Dan itu betul, orang yang tidak baik itu tulangnya berhamburan ke sana kemari. Itu kepalanya ada di bawah, kakinya di tengah, tangannya kemana-mana. Kok bisa? Ya tadi itu, karena ini kalau melihat ceritanya ini bersimpangan, jadi dihimpit oleh Allah SWT dan bersimpangan. Tapi tidak usah nyeladu orangnya itu. Semoga kita sebagai intibar, seperti itu bentuk orang-orang yang tidak sholat, dan itu memang orang kafir. Gak usah dibahas orang kafir. Kalau ada orang Islam gak sebayang ya teman. Maka ada orang itu cerita lucu nih. Ada orang Islam KTP netok ngaku Islam atau jenenge Islam. Maka KTP ini mlebu swarga, wong mlebu neraka. Oh KTP netok sing Islam. Sing syahadat KTP ini wong blas. Bon nomor kali. Ruang kuburannya terisi api sehingga si mayat siang dan malam kesakitan bergelimpangan di atas bara. Ini jenengan ndak iso nerangno. Kalian tiang sing gak sepaham dengan kita. Gak mungkin ini kuburan kemudian siang malam bergelimpangan sakit di atas bara. Buktinya sih nunggu kuburan lo meneng-meneng. Wah, juga sambat juga anu. Memang itu alamnya beda. Maka pernah sampai ada keterangan kalau ingin ngerti di alam kubur itu diazab ataupun tidak, taruh di atas kuburan itu ayam. Ini ayamnya beleberan, lo juru kuburan itu panas. Tapi ini ayamnya meneng, atau kucingnya meneng, ya gimana? Jadi kita ini tidak punya jiwa untuk melihat siapa dan bagaimana keadaan di alam kubur itu. Tapi ada makhluk Allah yang hewan itu ngerti sampai segitunya. Pun yang ketiga, ini yang medeni, di dalam kuburannya akan bertemu dengan ular yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa si mayat yang meninggalkan sholat. Dan ular itu bernama As-Suja Al-Aqra, pemberani yang berkepala butak. Ya bayangkan, wis gone sempit dikancani ular dikacani ular sing apik wedi. Iki ndak ditemani oleh ular yang kepalanya budak, dan itu serem. Itu kemudian matanya dari api, kukunya dari besi, tiap kuku panjangnya perjalanan 1 hari. Medeni dong. Dia berbicara pada mayat, aku adalah As-Suja Al-Aqra, suaranya seperti halilintar yang meledak. Dia berkata, Tuhanku memerintahkan aku untuk memukulmu lantaran kamu mengabaikan sholat subuh hingga terbit. Sing terbit sampai duhur sampai asar, sampai bisa gak sholat belas titenono. Jadi As-Suja Al-Aqra atau ular berkepala budak yang medeni ini menakutkan, itu nanti akan siap memukul, mengganggu sampai ila yaumil kiamat. Medeni. Alhamdulillah kula panjenengan saya purun ibadah ngaji akhirnya ngerti seperti ini. Mengenai
ada orang terus melihat kenyataan yang ada, direwangi bunuh diri, itu keliru. Bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah, tapi tambah masalah. Sing bisa menyelesaikan adalah pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi tetap masalah. Barangnya disita kok, ya masalah. Cuma kan itu iklannya bunyi seperti itu. Jadi orang bunuh diri itu nanti akan mengalami bunuh diri sampai kiamat. Nek ngombe baikon yo sampai kiamat. Kalau apa nih ya kedat ini dicacang atau dipakai tali, ya akan merasakan itu sampai kiamat. Kalau orang itu bunuh diri dari lantai berapa, akan merasakan itu bolak-balik sampai kiamat. Jadi jangan dikira enak orang bunuh diri, koyok-koyoknya mari, tapi itu nanti akan berbahaya dan sangat mengerikan sampai ila yaumil kiamat. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, hukuman yang akan diterima oleh orang yang tidak sholat waktu keluar dari alam kubur menuju mahsyar. Hisab yang diketat, jadi hisabnya ketat sekali. Lapo kau murid takai umur, takai nikmat, kok gak gelem sholat, gak jawab, langsung digempui malaikat. Hisabnya ketat sekali, dibenci karo Gusti Allah. Wong awak dhewe dibenci karo wong wis bingung, dibenci karo para tuwa wis bingung. Iki dibenci karo Gusti Allah sing gawe makhluk, bingungnya luar biasa. Masuk ke neraka otomatis. Menurut sebagian riwayat hadis sebagai berikut, sesungguhnya orang yang meremehkan sholat akan datang di hari kiamat, sedang di wajahnya tertulis 3 baris berikut. Pertama, wahai orang yang mengabaikan haknya Allah SWT. Jadi haknya Gusti Allah itu disembah itu lewat sholat. Yang kedua, wahai orang yang mendapat kebencian Allah SWT secara khusus. Jadi enten stempel orang yang dibenci Gusti Allah. Yang ketiga, semoga Allah SWT mengabaikanmu sebagaimana kamu di dunia sering mengabaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang ini adalah kesempatan kita untuk mencari rahmati Gusti Allah. Saat ini kita berbanyak untuk ibadah. Sebab apa? Sholat itu adalah hidup kita. Sholat itu status kita. Sholat itu jati diri kita sebagai hamba nih Gusti Allah. Kita ini minallah ilallah billah. Jadi kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan memang kita hanyalah untuk Gusti Allah. Makanya pas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Gusti Allah akan kembali kepada Gusti Allah. Makanya kalau kita pengen ikhlas dan nanti kalau sampai akan itu jangan pakai ukuran syariat roto-roto bleset dan sulit isokan ikhlas. Tapi nek pakai hakikat insya Allah bisa ikhlas. Terus pun hakikate awak dhewe gak duwe apa-apa, gak punya apa-apa, dikasih Gusti Allah kesehatan, kenikmatan, harta dan macam-macam, ayo digunakan untuk Gusti Allah. Kita harta yang punya Gusti Allah, maka kasih untuk Gusti Allah. Maka ada konsep terima kasih. Terima kasih. Nek wis terima dan kasih, cek oleh terima maneh, dikasihkan lagi, terima maneh, kasih lagi. Itu perjalanan hidup yang insya Allah luar biasa. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, pengalaman terbaik hidup kita adalah diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk sholat. Itu pengalaman yang terbaik. Dan Gusti Allah sampai detik ini menyampaikan lewat para muadzin itu nek pengen dadi wong beruntung ayo sholat. Lah enten nggih bacaan dalam apa takbir azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Temriki ijek ngono nggih. Tasik hayya 'al falah nggih diganti. Mboten nggih.
Betul diganti nggih. Dadi hayya 'alal falah tetep nggih. Jadi hayya 'alal falah itu ayo mencari keberuntungan. Bi jenengan ganti, gak usah pakai iku Ustaz. Agak keren. Jadi hayya 'alal falah. Kalau ingin beruntung sholat. Beruntung apa? Dunia akhirat. Orang yang tidak sholat yakin tidak beruntung. Dunia ini sumpah. Maka mohon maaf ya, yang kemarin kejadian gangster itu rata-rata umumnya kalau kita lihat atau mungkin jenengan selidiki tidak sholat. Kenapa? Rata-rata mereka pengen cari kesenangan seperti itu. Padahal asli nih hati nih gulana, hati nih sedih, sehingga pelariannya seperti itu. Coba kalau kemudian anak-anak muda itu gelem sholat, ini kan rata-rata muda-muda kabeh ya, 17 tahun atas. Ya Allah, saya ngajil gak ada yang 6, rata-rata ke atas semuanya. Ya inilah generasi kita ini. Dan mohon maaf, generasi kita ini sudah jarang ngerti sejarah. Jenengan takleti sapa nak DNA dit, yakin jarang sing ngerti. DNA dit ku sapa nak, gak paham. Ya itulah sejarah. Padahal kita penting ngerti sejarah, siapa-siapa yang berontak sehingga negara kita sampai sekarang itu masih utuh. NKRI harga mati itu perlu kita pertahankan, karena ya Pancasila kan persatuan Indonesia. Dan saat ini banyak yang merongrong, diantaranya itu gangster itu cara mereka untuk merongrong. Oh ternyata tidak hanya di Surabaya, ada di Bandung, di Jakarta juga ada, sampai seperti itu. Dan saya kalau ngisi subuh medal dari rumah yang lewat jalan raya sebelum subuh itu kan saya berangkat, itu sore enten anak-anak balapan 5 kapan hari, karena di tempat saya itu ada acara mantenan sehingga saya harus muter lewat pom bensin keluar menuju ke daerah Mojo. Itu di depan saya ada anak 5 balapan. Jadi kalau yang pingin tapi berhubung sarungan terus awangane kiai tembel, tapi ternyata balapan. Ya Allah. Dan itu pernah juga kapan hari di daerah Krian. Itu saya habis ngantarkan anak saya mondok daerah Krian. Kira-kira saya jam 9 kurang lebih setengah 10-an atau jam 10 saya pulang menuju Surabaya. Dari Krian menuju Surabaya itu ada pom bensin, di situ juga balapan dan malah banyak. Kalau salah itu Sabtu, oh enggak jam 10, jam 12 malam. Oh itu yang luar biasa, malah itu kuatah, banter-banteran. Saya di belakangnya, ya rumongso enggak salah udah wis. Guna popo ya bismillah, mosok wedi kiai. Jadi di belakang, di samping saya ada truk. Ini siap-siap Pak. Nanti ketika ada longgarnya anak ini sudah maju, kita maju. Ya betul, maju ini untuk sopan, kawani macam-macam sopan. Ya kawani ngebel ya ada sampurake. Ya situ lumayan jadi pelan-pelan maju. Ini banter-banteran ngeng. Ternyata seperti itu. Dan di Surabaya dimungkinkan kalau yang kados ngaten itu masih kata. Tapi kalau yang gangster alhamdulillah kemarin tingkat kesinggapannya dari Pak Wali Kota langsung mimpin sendiri Pak Eri. Beliau Pak Eri itu sering ketemu saya di saya kan isi di Muhajirin Pemkot, sering ketemu. Kapan hari juga ketemu di daerah Matangan. Saya sampaikan juga beberapa hal yang terkait dengan kisah kasih di Surabaya. Beliau merespon saya, terima kasih Ustadz. Habis sering beliau pakai bahasa Jawa. Matur suwun Ustaz. Kalau memang ada apa-apa silakan jadi kabari saya, nanti kita sampaikan dan kita gerak sikap. Termasuk saat ini di beberapa puskesmas dan kemarin di rumah sakit Suwandi itu kan beliau sampai gebrak-gebrak bagus. Jadi supaya pelayanan kesehatan lebih cepat dan lebih prima. Itu di saat Surabaya ngono kan ganteng. Ini terkait dengan beberapa hal kita menghadapi kondisi saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan